Ketika Juliet dan Emma sudah sampai kantin, Juliet menatap sekelilingnya. Kantin sudah begitu penuh. "Kalau begitu sampai jumpa lagi," seru Emma kepada Juliet. Dan tanpa menunggu jawaban Juliet, Emma langsung segera pergi meninggalkan Juliet menuju temannya. Padahal Juliet tadinya ingin bergabung dengan Emma. Juliet menatap sekelilingnya, lalu tatapannya jatuh ke meja Nick dan teman-temannya. Kali ini di meja itu terdapat 4 laki-laki. Juliet tidak melihat satu lelaki tampan berambut panjang itu kemarin. Dan kali ini Paulina, Shannon dan Larissa duduk bersama Nick dan teman-temannya. Tatapan Juliet bertemu dengan Larissa. Mata Larissa langsung berbinar. Ia melambaikan tangannya, lalu tangannya seolah meminta Juliet ke sana. Juliet pun langsung menuju meja itu. Ketika ia sudah sampai di meja itu, perhatian semua yang di meja itu sudah tertuju kepadanya. "Juliet, duduklah di sini," seru Larissa. Tapi dengan cepat Paulina menambahkan, "Maaf, itu kursi untuk tasku, jadi di sini tidak ada kursi kosong," ucap Paulina sambil tersenyum palsu. Juliet mengembalikan senyuman palsunya juga. Kedua tangannya dilipat di bawah dadanya. Juliet tidak terlihat terintimidasi sama sekali, ia bahkan menatap Paulina tajam. Lalu ia melirik Jack yang tidak bisa melepaskan mata dari Juliet. Juliet tersenyum. "Kalau Beck," ucapan Juliet terpotong, karena tiba-tiba Jack berdiri dari kursinya. "Tunggu." Jack langsung menuju salah satu meja berisi anak-anak culun, ia seperti berbincang dengan mereka. Dan pada akhirnya salah satu lelaki culun itu memberikan kursinya. Lalu Jack memberikan kursi itu ke Juliet. "Silahkan duduk di sini, My Queen," ucap lelaki itu. Juliet tersenyum manis. "Terima kasih." Juliet duduk di sebelah Jack. Di depannya adalah Nick dan Paulina. "Aku senang akhirnya kau mau bergabung dengan kami, Juliet," seru Jack ramah. "Maafkan aku kemarin, aku hanya butuh waktu sendiri," jawab Juliet. "Oh, aku kira kemarin kau ingin makan dengan temanmu, tapi kemana temanmu, Juliet?" "Kemarin aku tidak melihatnya," seru Paulina sambil tersenyum miring. Shannon terkikik. Juliet memberikan mereka senyuman palsu. "Ternyata temanku sedang sibuk, jadi aku tidak jadi makan bersamanya," jawab Juliet. "Aku jadi penasaran, siapa temanmu ini? Apakah temanmu ini punya nama?" tanya Paulina sambil tersenyum licik. Juliet terdiam sejenak, mencoba mencari nama di otaknya. Lalu seketika dia teringat Gina pernah bilang ada ketua klub lari di sekolah ini yang cukup populer, namanya kalau tidak salah Tyler Patterson, seru Juliet tanpa memikir 2 kali. Lalu tatapannya bertemu dengan Nick yang sepertinya sejak tadi menatapinya tapi belum juga mengeluarkan sepatah kata. "Oh, Tyler. Dia memang jarang ke kantin," seru Larissa langsung. Sedangkan Paulina terlihat jengkel, akhirnya Paulina membuang mukanya dari Juliet. Sedangkan Juliet merasa puas. Walaupun saat ini dia tidak berteman dengan Tyler. Tapi bukan berarti setelah ini tidak bisa menjadi teman, bukan? "Jadi, apa kau berpacaran dengannya?" tanya Larissa langsung. Lalu Nick tiba-tiba meletakkan gelas dengan kasar, sehingga semua yang berada di meja tersentak kaget. Juliet menatap Nick bingung, apa sebenarnya masalah Nick? "Tidak, kami hanya berteman," jawab Juliet tanpa menghiraukan Nick. Lalu tiba-tiba Jack mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, kenapa kau pindah ke sini, Juliet?" tanya Jack. "Oh Jack, apakah kau tidak dengar gosipnya? Kalau tidak salah kau dikeluarkan dari sekolahmu sebelumnya, bukan, Juliet?" tanya Shannon. Paulina menatap Juliet dengan tatapan licik. "Oh astaga, mengerikan sekali, Juliet," seru Paulina dengan nada mengejek. Juliet menatap Paulina. "Benar, aku dikeluarkan karena difitnah dengan hal yang tidak aku lakukan." "Well, apa boleh buat, banyak orang yang iri denganku,"
jawab Juliet sambil menatap tajam Paulina. Kalau begitu kau tidak perlu khawatir akan mengalami hal itu di sini, selama kau tidak membuat masalah. Seru Paulina dengan senyum manis palsu. Kalimatnya lebih terdengar seperti sebuah ancaman daripada penyemangat. Oh entahlah, trouble love me, kemanapun aku pergi masalah selalu mengikutiku. Jawab Juliet dengan tidak peduli. Lalu Juliet mendengar suara kekehan Jack. Sepertinya kau dan Nick sama kalau begitu. Nick tidak pernah jauh dari masalah, seru Jack. Ucapan Jack itu membuat Juliet menatap Nick yang belum mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Nick tersenyum miring ala bad boy-nya. Kalau begitu jika kau dan aku menjadi pasangan. Kita akan menjadi pasangan pembawa masalah sepertinya, ya Juliet? Tanya Nick. Paulina dengan cepat menoleh ke arah Nick. Juliet takut kepala Paulina putus dengan gerakannya itu. Setelah itu Paulina menatap Juliet tajam. Sebenarnya Juliet ingin berkata mereka tidak akan pernah menjadi pasangan. Tapi melihat Paulina yang seperti ini membuat Juliet ingin bermain-main sebentar. Benar, kita akan menjadi pasangan yang sangat cocok, seru Juliet sambil tersenyum miring. Nick berkedip sejenak sebelum kembali menunjukkan senyuman miringnya. Hati-hati, kau bisa membuatku salah paham kalau kau berkata seperti itu, seru Nick. Oh benarkah? Salah paham seperti apa? Tanya Juliet jahil. Seperti salah paham kalau kau ingin menjadi kekasihku, jawab Nick. Juliet melirik Paulina yang terlihat akan meledak sebentar lagi. Juliet merasa puas melihatnya. Tapi sepertinya ia tidak boleh bercanda lebih jauh dari ini. Maaf mengecewakanmu, aku hanya bergurau, seru Juliet santai. Sayang sekali, aku merasa kecewa, jawab Nick sambil menatap Juliet dengan begitu dalam. Juliet ingin mengalihkan pandangannya, tapi ia tidak bisa. Kenapa Nicholas tumbuh menjadi lelaki yang begitu memesona seperti ini? Apa kalian berdua butuh waktu berdua? Kita tidak masalah untuk pindah meja, seru Jack tiba-tiba. Nick sepertinya baru ingat di meja itu bukan hanya mereka berdua, dia berkata. Tidak perlu, aku dan Juliet bisa melanjutkan pembicaraan kami lain waktu, seru Nick. Ia menatap Juliet sejenak sebelum kembali memakan makanannya. Setelah itu mereka membicarakan hal lain. Lalu Juliet juga baru tahu lelaki tampan berambut panjang itu namanya adalah Jay Brown. Setelah itu Paulina, Shannon dan Larissa harus pergi terlebih dahulu karena mereka ada urusan. Juliet pun juga segera pergi dari situ dan menuju kamar mandi. Tetapi ketika ia sampai di kamar mandi, ternyata di situ sudah ada Paulina dan minions-nya. Juliet tidak memperdulikan mereka dan berjalan melewati mereka seolah mereka tidak ada. Tapi Paulina menahan tangan Juliet. Aku ingatkan, jangan dekati Nicholas, dia milikku, seru Paulina. Juliet menarik tangannya sehingga tangan Paulina terlepas darinya. Juliet mengangkat alisnya. Oh, apakah kau pacarnya? Tanya Juliet. Sebelum Paulina bisa menjawab, Laris sudah menjawab. Mereka tidak pernah berpacaran, tapi selama ini Paulina selalu mengejarnya, seru Larissa sepertinya refleks. Paulina menatap tajam Larissa. Larissa seperti baru menyadari apa yang ia katakan. Dan dengan cepat menambahkan. Tapi tentu saja semua orang di sekolah tahu kalau Nicholas adalah milik Paulina. Juliet hanya tersenyum mengejek sambil mengangkat alisnya. Apa kau baru saja menertawakanku? Tanya Paulina langsung dengan nada tidak percaya. Iya, karena lucu sekali betapa murahannya dirimu mengejar-ngejar seorang lelaki seperti anjing, jawab Juliet santai. Paulina tercengang mendengar ucapan Juliet. Dengan cepat mata Paulina melihat sekelilingnya mencari sesuatu. Sampai akhirnya tatapannya jatuh ke jus yang sedang diminum oleh Shannon. Dengan cepat Paulina menarik paksa jus Shannon, dan menyiram baju putih Juliet dengan jus jambu itu. Juliet tidak menyangka akan hal itu sehingga ia tidak bisa menghindari serangan tidak terduga itu.
Shannon dan Larissa juga terlihat kaget dengan aksi Paulina itu. And this crazy bitch tidak terlihat bersalah sama sekali sudah melakukan semua ini. Ini hanya peringatan. Kau akan menyesalinya jika kau tidak mendengar omonganku, ucap Paulina dengan tajam. Lalu Paulina segera keluar dari kamar mandi itu dengan langkah kesal. Shannon dan Larissa menyusul Paulina dari belakang. Juliet menatap dirinya di cermin. Untungnya jus itu tidak terkena muka dan rambutnya hanya terkena bajunya. Tapi sialnya hari ini Juliet mengenakan baju putih sehingga tumpahan jus yang lebar itu terlihat begitu mencolok. That bitch, jangan berharap aku akan diam saja, jangan remehkan aku kalau aku sudah marah. Ucap Juliet entah dengan siapa. Sekarang ia bingung harus bagaimana. Kalau ia keluar dengan bajunya dipenuhi dengan jus, ini akan menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba pintu toilet perempuan terbuka, dan di situ terdapat Emma kaget ketika melihat baju Juliet. Apa yang terjadi? Tanya Emma langsung. Paulina, jawab Juliet kesal ia diperlakukan seperti ini. Ia tidak akan diam saja. Ia ingin balas dendam. Astaga, sebentar, seru Emma. Lalu ia langsung mengambil sesuatu di tasnya. Lalu diberikan ke Juliet. Juliet mengangkat alisnya. Pakailah ini, anggap saja ini balasanku untuk yang kau lakukan tadi padaku di kelas, ucap Emma. Ia memberikan Juliet sebuah baju anak-anak culun, seperti t-shirt kebesaran dan training. Mau tidak mau Juliet memakainya daripada ia terlihat berantakan. Terima kasih, kau penyelamatku Emma, jawab Juliet sambil tersenyum sungguh-sungguh. Emma tersenyum hangat. Juliet memakai t-shirt kebesaran dan training, ia melihat dirinya di cermin. Penampilannya terlihat begitu janggal. Ini bukan seperti dirinya. Dia terlihat seperti anak culun. Apa semua bajumu seperti ini? Tanya Juliet. Maaf ini baju cadanganku, jadi mungkin sedikit jelek, jawab Emma. Tidak, ini hanya ketinggalan zaman, jawab Juliet jujur. Wajah Emma seperti sedih dan tidak nyaman, Juliet kemudian tersenyum. Tapi terima kasih, kau sangat menolongku. Aku sangat menghargainya, Emma, ucap Juliet. Wajah Emma langsung bersinar. Tapi aku tahu kau tidak suka, ucap Emma murung kembali. Tenang, ini bisa diatur, seperti ini, seru Juliet. Ia mengikat t-shirt kebesaran itu, sehingga terlihat tidak begitu kebesaran. Walaupun perutnya terlihat sedikit. Emma tertegun. Juliet dapat mengubah pakaian itu yang tadinya terlihat membosankan menjadi terlihat begitu stylish. Setelah itu Juliet mengambil pakaiannya yang dipenuhi jus itu. Ayo kita keluar, perintah Juliet. Emma menatap Juliet bingung, tapi ia tetap mengikuti Juliet keluar dari kamar mandi. Ketika ia sudah di koridor, ia mencari sosok Paulina dan minionsnya, berharap mereka belum pergi jauh. Lalu ia melihat Paulina dan minionsnya sedang mengobrol dengan Nick dan teman-temannya di koridor. Paulina terlihat seperti wanita murahan yang mencoba menarik perhatian Nick. Tapi sepertinya Nick juga tidak begitu memperdulikan Paulina. Juliet tersenyum puas melihatnya. Juliet berjalan menuju sekumpulan anak-anak populer itu. Jack menyadari kehadiran Juliet dan Emma. Hai lagi, Juliet. Wow, kau mengganti bajumu? Tanya Jack langsung menyadarinya. Sekarang semua mata tertuju padanya, Shannon dan Larissa hanya terdiam tidak ingin berkomentar. Sedangkan Paulina hanya menatap tajam Juliet. Nick terang-terangan menatap Juliet dari ujung kaki ke kepala. Kenapa? Apakah ini tidak bagus? Tanya Juliet. No you're smoking hot, jawab Jay sambil mengedipkan matanya. Nick melirik temannya tajam dari sudut matanya. Kau terlihat seperti ingin membicarakan sesuatu, pancing Paulina. Tidak, aku kesini hanya ingin memberimu ini. Lalu Juliet melempar baju dia yang dipenuhi jus ke wajah Paulina. Semua yang berada di lorong syok.
Itu bajuku yang kau siram pakai jus tadi, jangan lupa dicuci ya, tambah Juliet sambil tersenyum manis palsu. Paulina masih ternganga, wajahnya pasti lengket terkena jus dari baju yang Juliet lempar tadi. Juliet berjalan mendekat Paulina sambil menatap Paulina serius. Kau sepertinya yang salah sudah mencari masalah denganku, Paulina. Dengar, aku bukanlah perempuan yang akan diam saja jika dihina dan diinjak-injak. Dan aku tidak akan membiarkan harga diriku jatuh oleh wanita sebusuk dirimu, ucap Juliet tajam. Semua yang berada di situ masih sangat syok apa yang terjadi. Belum ada yang berbicara, semuanya hening. Di sisi lain, Nick terlihat terhibur dengan semua ini, seolah semua ini adalah pertunjukan sirkus yang menarik. Sedangkan Paulina sendiri tidak percaya kalau Juliet mempermalukan dirinya di depan semua orang di sekolahnya. Paulina masih ternganga. Juliet tersenyum sangat puas melihat reaksi Paulina. Ayo Emma, seru Juliet lalu langsung pergi dari situ juga bersama dengan Emma. Setelah mereka sudah lumayan menjauh. Wow, kau keren sekali, bisik Emma geli. Benarkah? Oh itu belum apa-apa, Emma, seru Juliet sambil tersenyum miring. Esok harinya, Juliet menjadi hot topic di sekolah. Dia tahu dari Emma kalau semua orang membicarakan kejadian kemarin. Banyak orang mulai berani mendekatinya. Sekarang Juliet sudah duduk di kelas pertamanya dan tiba-tiba ada 5 perempuan yang memperkenalkan dirinya. Lalu mereka mulai berbicara mengenai kejadian kemarin. Juliet, kemarin kau sangat keren. Aku tidak menyangka akan ada orang yang berani dengan Paulina selain Nicholas. Aku yakin kau bisa menjadi ratu di homecoming party mendatang jika kau terus seperti ini. Aku mendukungmu untuk menjadi ratu, Juliet. Jujur aku lebih setuju jika kau yang menjadi ratu di homecoming party nanti. Juliet bingung menjawab apa karena mereka berlima berbicara begitu cepat. Dan tidak memberikan Juliet kesempatan untuk mencerna apa yang sedang mereka bicarakan. Juliet akhirnya hanya bisa berkedip dan mendengarkan ucapan mereka yang sepertinya tidak ada habisnya. Kita bisa mulai memberitahu semua orang kalau kau tertarik untuk menjadi ratu, lalu. Ucapan perempuan yang kalau tidak salah namanya Hana tidak selesai, karena Juliet memotong ucapannya. Tunggu, aku tidak pernah bilang tertarik untuk menjadi ratu di homecoming party nanti, seru Juliet. Setelah Juliet berkata hal itu, seketika hening selama beberapa detik. Kenapa kau tidak ingin menjadi ratu homecoming party? Semua wanita di sekolah ini sangat ingin menjadi ratu homecoming party, ucap Hana. Di sekolah sebelumnya, aku selalu menjadi ratu di homecoming party. Aku sudah bosan menjadi ratu, jawab Juliet dengan datar. Dia tidak berbohong mengenai itu. Lagi pula tidak ada keistimewaan menjadi ratu di homecoming party sekolah barunya ini. Tapi menjadi ratu di homecoming party di sekolah ini berbeda, ucap wanita kalau tidak salah namanya Stella. Alis Juliet terangkat ketika mendengar hal itu. Apa bedanya? Tanya Juliet. Menjadi ratu di homecoming party adalah sebuah kehormatan yang besar. Dan jika menjadi ratu di homecoming party, dalam satu hari kau bisa meminta apapun ke sekolah ini, ataupun ke siapapun yang ada di sekolah ini, jelas Stella. Meminta apapun. Sepertinya kata, apapun, itu cukup luas, jawab Juliet. Tapi memang jika menjadi ratu, kau bisa meminta apapun. Itu sudah menjadi tradisi sejak sekolah ini didirikan. Aku pernah dengar pernah ada ratu yang meminta bertemu dengan seorang sangat terkenal. Dan sekarang dia sudah menikah dengannya, jelas Hana. Kedengarannya seperti kisah klise bullshit yang dramatis. Batin Juliet datar. Tapi Juliet lebih baik tidak mengungkapkan pendapatnya. 2 tahun terakhir ini yang menjadi ratu adalah Paulina. Dan dia memanfaatkan status ratunya untuk mempermalukan orang-orang yang dia benci, jelas Stella. Yap, terdengar seperti Paulina. Batin Juliet. Dia tidak akan heran jika Paulina melakukan hal itu. Juliet terdiam sejenak sebelum bertanya.
Kenapa Paulina tidak memanfaatkan itu untuk bisa dekat dengan Nick? Tanya Juliet akhirnya. Mereka menatap Juliet seolah Juliet adalah seorang alien. Siapapun yang memiliki otak tidak akan berani meminta apapun dari Nick. Well, kecuali dia ingin hidupnya hancur. Juliet tahu keluarga Nick adalah termasuk keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia bisnis. Tapi bukankah ketakutan mereka kepada Nick sedikit berlebihan? Tiba-tiba guru masuk, sehingga semua murid duduk di kursinya masing-masing. Pelajaran hari ini begitu membosankan. Marjorie, guru sejarah mengajarkan seperti sedang menceritakan dongeng. Bahkan banyak murid yang tidur dan Marjorie tidak mengur murid yang tidur. Juliet akhirnya menatap keluar jendela kelas. Kebetulan Juliet memang duduk di sebelah jendela besar. Sehingga Juliet bisa menatapi pemandangan taman indah. Mata Juliet langsung menangkap sosok yang tidak asing. Nicholas Richard. Apa yang Nick lakukan di taman? Bukankah seharusnya dia berada di kelas? Juliet memperhatikan Nick yang sedang duduk dengan santai di taman dengan teman-temannya. Mereka semua merokok. Mereka terlihat begitu santai dan terlihat tidak masalah jika ada yang melihat mereka bolos. Ketika mereka masih kecil, Nick adalah anak baik. Dan sepertinya sekarang Nick sudah banyak berubah. Tidak lama kemudian Juliet melihat guru laki-laki yang ia pernah lihat di ruang guru. Juliet kira dia akan menegur Nick dan teman-temannya. Tapi guru tersebut malah berjalan melewati mereka seolah pura-pura tidak melihatnya. Juliet mengedipkan matanya sejenak. Jangan bilang guru-guru di sini juga takut dengan Nick. Juliet memperhatikan Nick yang sedang menghisap rokoknya. Rahang Nick begitu tajam. Warna rambutnya masih sama persis seperti yang Juliet ingat. Dan mata Nick yang tegas sudah menatap ke arahnya. Juliet terbangun dari lamunannya, ia baru sadar sekarang Nick sudah menatap ke arahnya. Apa yang Nick sedang tatapi? Nick tidak mungkin sadar kalau Juliet sejak tadi menatapinya, bukan? Lalu tatapannya bertemu dengan Nick, karena panik Juliet dengan cepat memutuskan kontak matanya dengan Nick. Juliet mencoba fokus kembali, tapi ya entah kenapa masih merasakan tatapan Nick dari luar jendela. Juliet akhirnya tidak mampu menahan dirinya untuk tidak melirik Nick dari sudut matanya. Dan benar, wajah Nick menghadap ke arah sini. Miss Walton, baca lanjutannya, seru Marjorie tiba-tiba. Untungnya Juliet tidak sepenuhnya melamun, jadi setidaknya ia tahu harus baca yang mana. Setelah Juliet selesai membaca bagiannya, ia melirik Nick lagi dari sudut matanya, tapi ternyata Nick dan teman-temannya sudah tidak ada di situ. Setelah selesai kelas, Hannah, Stella, dan dua perempuan kembar bernama Gina dan Ginny kembali menghampiri Juliet. Mereka kembali mendorong Juliet untuk menjadi ratu di homecoming party. Aku yakin kau bisa menjadi ratu tahun ini. Seru Gina berapi-api. Juliet menghela napas, sudah lelah mengatakan dia tidak tertarik. Juliet menatap sekeliling kelasnya. Lalu tatapannya bertemu dengan dua perempuan yang hanya berdiri tidak jauh darinya. Mereka berdua hanya diam dan menatap Juliet terang-terangan. Tatapan mereka tajam, lalu salah satu dari mereka seperti mengetik sesuatu di ponselnya. Setelah itu mereka pergi dari kelas. Juliet mengerutkan dahinya. Mereka mencurigakan. Batin Juliet. Setelah itu Juliet menuju kelas keduanya. Dia berpisah dengan Hannah, Stella dan si kembar. Dalam perjalanannya menuju kelas keduanya. Dari jauh Juliet melihat seorang perempuan berkacamata berdiri diam mencurigakan di koridor. Tapi Juliet mencoba tidak menghiraukannya. Ia tetap berjalan sampai jarak antara dia dan perempuan itu semakin dekat. Lalu Juliet akhirnya sadar tangan perempuan berkacamata itu seperti menyembunyikan sesuatu. Entah kenapa Juliet memiliki firasat buruk, Juliet tetap berjalan sambil memperhatikan perempuan itu. Perempuan itu berdiri di koridor sudah terlihat begitu mencurigakan. Ditambah dia tidak melakukan apapun, seolah dia menunggu sesuatu. Tiba-tiba perempuan itu melirik Juliet dari sudut matanya,
ketika mata mereka bertemu. Perempuan berkacamata itu terlihat panik dan dia langsung memutuskan kontak matanya dengan Juliet. Juliet mengerutkan dahinya, tapi perempuan itu tidak terlihat berbahaya. Perempuan berkacamata itu terlihat seperti murid teladan. Tapi tetap saja dia terlihat mencurigakan, tapi Juliet harus melewati perempuan itu jika ingin ke kelas. Juliet memincingkan matanya dari sudut matanya. Ia memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya agar terlihat tidak peduli. Tepat ketika Juliet melewati perempuan itu, tidak terjadi apa-apa. Juliet masih berjalan sambil menatap ponselnya, sepertinya dia yang terlalu paranoid. Tiba-tiba Juliet merasakan sesuatu keras mengenai belakang kepalanya. Di sisi lain, "Aku tidak sabar untuk gosip terbaru hari ini," seru Paulina sambil tersenyum miring. Shannon dan Larissa terkikik. Saat ini Paulina dan minionsnya sudah berada di dalam kelas. Guru belum masuk, tapi kelas sudah mulai penuh. Semoga gosip hari ini memiliki foto dengan high quality. Agar gosipnya lebih berwarna, tambah Shannon. Lalu mereka bertiga tertawa. Setelah itu Paulina melihat Nick akhirnya masuk kelas membuat wajah Paulina menjadi cerah sekarang. Nick berjalan menuju meja dekat jendela besar di paling belakang, lalu ia duduk di situ. "Cermin, pinjamkan cerminmu," seru Paulina kepada Larissa. Lalu Larissa memberikan cermin berwarna pinknya kepada Paulina. Paulina menatap dirinya di cermin, lalu bertanya, "Apa aku sudah terlihat sempurna?" "Perfect," seru Shannon. "Aku sudah berusaha susah payah untuk bisa sekelas dengan Nick, tetapi ia ternyata jarang masuk kelas. Ini kesempatanku untuk meluluhkan Nick," ucap Paulina. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Larissa. "Aku hanya ingin menyapanya," jawab Paulina. Masih merapikan penampilannya sambil menatap cermin. Tiba-tiba pintu kelas terbuka lebar dengan suara keras, membuat perhatian semua orang menjadi ke arah pintu. Dan di situ terdapat Juliet berdiri di pintu sambil menatap sekeliling kelas. Tatapannya bertemu dengan Paulina. Juliet berjalan ke arah Paulina dan menatap Paulina tajam. Paulina mengedipkan matanya sejenak. Ia menatap Juliet dari kepala sampai kaki. Seolah mencari sesuatu, dia terlihat kebingungan. "Kau mencari sesuatu, Paulina?" tanya Juliet santai. Paulina dengan cepat menoleh ke arah Shannon seolah Paulina seperti sedang berkomunikasi dengan Shannon dengan matanya. Paulina melototi Shannon. Sekarang Paulina kembali menatap Juliet. "Sepertinya kau ingin berbicara sesuatu kepadaku," seru Paulina. Dia terlihat tidak senang sekarang. Juliet tersenyum miring. "Oh tidak, aku hanya ingin mengembalikan ini," ucap Juliet. Tangan Juliet yang sejak tadi menyembunyikan telur langsung memecahkannya di kepala Paulina dengan cukup keras. Sehingga sekarang rambut Paulina sudah dipenuhi telur yang dipecahkan Juliet di kepalanya. Semua orang di kelas terkesiap. Paulina memegang rambutnya yang terasa basah, lalu ia merasakan lendir lengket telur. Wajahnya terlihat begitu tidak percaya apa yang Juliet baru lakukan tadi. "Kau," ucapan Paulina terpotong oleh Juliet. "Mengelaknya hanya membuang-buang waktumu. Perempuan malang yang kau kirim untuk melakukan ini kepadaku sudah mengaku kalau kau memaksanya untuk melempari telur kepadaku. Dia memilih keputusan yang tepat untuk tidak melakukan apa yang kau suruh," seru Juliet. "Sekarang katakan padaku, apa sebenarnya motifmu melakukan semua itu?" tanya Juliet. Paulina menatap Juliet tajam, tapi dagunya masih terangkat tinggi seolah dia tidak akan pernah mengaku kalau dia kalah. "Karena tadi Paulina mendapatkan informasi kalau kau ingin menjadi ratu di homecoming party," jawab Larissa tanpa berpikir. Juliet menatap Paulina heran. Hanya karena hal sepele seperti itu? Batin Juliet tidak percaya. Betapa kekanak-kanakannya Paulina ini. Kali ini Paulina menatap Larissa tajam dari sudut matanya, seolah dia berkata kepada Larissa, "Shut your mouth."
Memang ada peraturan kalau aku tidak bisa mencalonkan diri sebagai ratu di homecoming party? Tanya Juliet akhirnya. Walaupun ia tidak begitu tertarik sebenarnya. Tapi Juliet muak dengan Paulina yang bersikap seenaknya. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Juliet, Paulina malah menjawab, kau akan menyesali semua ini. Tatapan Paulina penuh dengan benci. Kedua tangannya terkepal begitu erat. Aku ingin menantangmu, karena kelihatannya kau sangat ingin menjadi ratu. Bagaimana kita lihat siapa yang akan menjadi ratu di homecoming party nanti? Tanya Paulina langsung. Juliet mengedipkan matanya sejenak, tidak menyangka Paulina akan menantangnya. Lalu Paulina kembali menambahkan. Yang kalah harus menjadi pelayan di rumah pemenang, tambah Paulina sambil tersenyum begitu menyeramkan. Juliet hanya terdiam sambil menatap Paulina. Oh, jangan bilang kau takut, Juliet. Tanya Paulina. Juliet tersenyum manis palsu. Tidak, aku terima tantanganmu, jawab Juliet. Ia sudah tidak bisa menarik ucapannya sekarang. Dari sudut matanya, ia menangkap sosok yang tidak asing. Juliet melirik di situ, ia melihat Nick sedang menonton sama seperti semua yang berada di kelas ini. Juliet bisa melihat wajah Nick terlihat terhibur. Juliet menahan desakan untuk menghela napas. Semoga aku tidak menyesali semua ini. Batin Juliet.